Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani. Dan hari ini saya kembali akan membacakan buku dalam program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumahardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen ke-24. Luar biasa, segmen 24 sudah sangat luar biasa karena saya membacakannya di alamnya terbuka, tentu masih di Kebun Raya Bedugul. Nah, hari ini saya akan melanjutkan membaca di segmen sebelumnya, yaitu artinya jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar, karena banyak sekali juga orang berminat untuk tahu lebih dalam apa saja isi dari buku yang luar biasa ini. Buku ini adalah bestseller New York Times ya, dan buku ini penulisnya adalah Richard Carlson ya. Luar biasa. Nah, pada segmen 24 ini, sebelum saya bacakan tentunya silahkan dulu untuk di-subscribe channel YouTube Sri Sumahardani. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan di-subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak terlewat tuh apa-apa yang saya sharingkan dan tentunya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan untuk membaca buku yang luar biasa ini karena banyak sekali sebenarnya manusia-manusia dunia ini merasakan hal-hal yang luar biasa besarnya, padahal sebenarnya itu adalah masalah-masalah yang kecil atau masalah-masalah yang sepele. Buku ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya menghadapi masalah-masalah kecil itu jangan dijadikan masalah yang besar ya. Dan saya akan membacakannya di halaman 91 yang berjudul, nah ini bagus judulnya ya, Tariklah Nafas Sebelum Mulai Bicara. Wah, saya akan mengikuti dulu ya. Saya akan tarik dulu nafas saya ya. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Saya akan bacakan dan hal ini tentu akan bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Tariklah nafas sebelum mulai bicara. Strategi sederhana ini telah membuahkan hasil yang cukup bermakna bagi setiap orang yang saya tahu pernah mencobanya. Hasil yang hampir langsung kelihatan adalah meningkatkan kesabaran, bertambahnya perspektif, dan sebagai keuntungan kesampingan mendapatkan respek dari orang lain dan rasa syukur yang lebih besar. Dari hasil tarik nafas, tapi hasilnya banyak sekali. Saya ulangi ya, meningkatkan kesabaran, bertambah perspektif, keuntungan sampingan, mendapatkan respek dari orang lain, dan rasa syukur yang besar. Wah, tentunya nih langsung kita akan praktekkan ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Strategi ini sendiri sangatlah sederhana. Ya, sederhana ya, tinggal tarik nafas saja ya. Tak lebih dari sekedar mengambil jeda, bernafas setelah orang yang berbicara dengan kita mengakhiri kata-katanya. Pertama kali, jarak waktu antara suara kita akan terasa lama sekali, tetapi dalam kenyataan, lamanya tak lebih dari sedetik. Kita akan terbiasa dengan kekuatan dan keindahan bernafas dan juga menghargainya. Bernafas akan membawa kita lebih dekat ke dan memperoleh lebih banyak dari hampir semua orang yang kita temui. Artinya ke orang dan dari orang ya, ke dari gitu ya. Anda akan menemukan bahwa menyimak pembicaraan seseorang adalah hadiah yang paling langka dan paling berharga yang dapat Anda berikan. Yang dibutuhkan adalah niat dan perbuatan. Luar biasa. Bila mengamati percakapan di sekitar kita, kita akan tahu bahwa sering kali yang sebagian besar di antara kita lakukan adalah hanya menunggu kesempatan kita berbicara. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan orang lain, hanya menanti celah untuk mengungkapkan pandangan kita. Kita sering kali memutuskan kalimat orang atau berkata seperti, ya, atau saya tahu. Saya sering mendesak orang untuk cepat-cepat menyelesaikan kalimatnya sehingga kita dapat mengambil giliran kita. Kadang-kadang kita melakukan pembicaraan lebih seperti bermain pingpong, bukan menikmati atau belajar dari pembicaraan tersebut.
Benar sekali ya, kalau ada orang bicara di depan kita, oh ya saya sudah paham gitu ya. Atau saya tahu, saya sudah tahu ya. Itu ternyata tidak baik ya untuk kita lakukan. Saya lanjutkan. Bentuk komunikasi yang merusak ini membuat kita terdorong untuk mengkritik sudut pandang orang lain. Bereaksi secara berlebihan, salah paham, mengaitkan motif yang salah, dan membentuk opini. Semuanya terjadi bahkan sebelum teman bicara kita mengakhiri kalimatnya. Tak heran bila kita sering kali jengkel, terganggu dan sakit hati satu sama lainnya. Kadang-kadang bila kemampuan mendengarkan kita payah, punya teman pun sudah hebat ya. Ini ke komunikasi larinya ya. Betul sekali, kalau Anda menjadi seorang pendengar pasti banyak teman ya. Saya lanjutkan lagi sedikit. Saya menghabiskan kebanyakan hidup saya dengan menunggu giliran bicara. Bila Anda seperti saya, Anda akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan berupa reaksi yang lebih lembut dan pandangan tak menyangka ketika Anda membiarkan orang lain menyelesaikan mengeluarkan pikirannya sebelum Anda melakukannya. Seringkali kita akan mendapati bahwa ini adalah pertama kalinya orang tersebut merasa didengarkan. Kita akan mendapatkan rasa lega yang berasal dari orang yang kita ajak bicara. Dan rasa yang jauh lebih tenang, lebih tidak tergesa-gesa antara kita dan teman bicara kita. Tak perlu cemas, kita tak akan mendapat giliran bicara. Kita akan mendapatkannya. Dalam kenyataannya, kita akan lebih dihargai untuk berbicara karena orang yang kita ajak bicara akan menangkap respek dan kesabaran kita dan akan mulai melakukan hal yang sama. Tepuk tangan dulu untuk buku ini ya, luar biasa ya. Padahal sangat kecil sekali, tetapi ini membuat perubahan yang besar. Bagaimana kita harus menahan nafas ya. Dan ini sangat sebentar sekali. Jadi kalau saya simpulkan dari hal yang ke-55 ini, tariklah nafas sebelum mulai bicara. Ketika ada orang lain berbicara kepada kita ya, kemudian orang itu selesai mengakhiri kalimatnya, jangan cepat-cepat kita untuk menyaut atau memberikan sebuah opini kepada dia. Tapi kita harus menarik nafas agar kita terlihat kesabarannya, terlihat menjadi seorang pendengar yang hebat, sehingga orang yang kita ajak bicara akan merasa nyaman dengan kita. Tentunya kalau semakin banyak orang nyaman dengan kita, maka kita akan banyak sekali punya teman. Kata orang, banyak teman banyak rezekinya ya. Oke, jadi mulai sekarang ingat, tariklah nafas sebelum mulai bicara. Hal ini tentu mudah sekali dan sederhana sekali untuk kita lakukan. Yuk kita lakukan mulai saat ini. Terima kasih nih untuk Richard Carson yang sudah memberikan tips yang sangat sederhana dalam tulisannya di buku ini, dan tentunya dalam program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Terima kasih semuanya sudah menyimak ya. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya, tentu dengan membacakan buku-buku yang berkualitas tentunya. Sampai bertemu lagi. Indah sekali pemandangannya dan tentu udara di sini sangat fresh ya, sehingga saya membacakannya jauh lebih semangat. Oke, sampai bertemu lagi. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani. Dadah. Saya akan melanjutkan perjalanan kemana? Kita lihat ya. Oke.